Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami di sini ingin menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan dulu, nama saya Syafiq Ramadhani, saya Fahri Saudiani, saya Rosita Bella. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia secara bertahap dan berjalan dengan damai. Perkiraan mulai sejak abad ke-7 hingga ke 13 Masehi, masuk Islam tidak melalui penaklukan atau peperangan, melainkan melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan pengajaran agama, serta pendekatan budaya dan persenian. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India datang berdagang sekaligus menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lembut dan diterima baik oleh masyarakat. Yang kedua yaitu peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Para ulama menjadi tokoh utama dan pelopor penyebaran Islam di Nusantara. Mereka berdakwah dengan cara yang bijaksana, santun, dan menyesuaikan dengan budaya serta adat istiadat masyarakat setempat, sehingga Islam dapat diterima dengan mudah dan cepat berkembang. Yang ketiga, ada beberapa cara yang dilakukan para ulama. Yang ketiga, ada beberapa cara yang dilakukan para ulama. Yang pertama, melalui perdagangan, bergaul dan berinteraksi sehari-hari dengan masyarakat. Yang kedua, melalui pendidikan, mendirikan tempat pengajaran dan mengajar anak-anak maupun orang dewasa. Yang ketiga, melakukan perkawinan, menikah dengan penduduk setempat sehingga ajaran Islam menyebar ke dalam keluarga. Yang keempat, melalui kesenian dan budaya, memanfaatkan seni dan kebiasaan yang sudah ada untuk menyampaikan ajaran Islam. Yang terakhir, memberikan keteladanan berperilaku baik, jujur, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, jejak kerajaan Islam di Indonesia. Berkat penyebaran yang terus berkembang, akhirnya berdiri kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya berkuasa secara politik, tetapi juga menjadi pusat penyebaran agama Islam dan pusat kebudayaan Islam. Contohnya, kerajaan Islam antara lain Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Gorontalo, serta Kerajaan Ternate dan Tidore. Meneladani sifat-sifat tokoh ulama penyebar Islam. Hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, tidak pamer kekuasaan atau harta. Bersungguh-sungguh dan tekun dalam mencari ilmu, terus belajar dan mengajarkan ilmu kepada orang lain tanpa kenal lelah. Rendah hati dan sopan santun, tidak sombong meskipun memiliki ilmu dan kedudukan yang tinggi. Pantang menyerah, tetap teguh menyebarkan kebaikan meskipun menghadapi banyak rintangan. Amanah dan jujur, dapat dipercaya dalam segala hal sehingga masyarakat menghormati mereka. Kesimpulannya, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan damai sejak abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, Gujarat atau India, dan Cina. Agama ini menyebar lewat perkawinan, tasawuf, dan pendidikan lalu diterima luas dan membentuk kerajaan Islam pertama seperti Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Dari sekian dari yang kita jelaskan ini, apakah ada pertanyaan? Nama saya Rizka dari kelompok 11. Saya mau menanya, bagaimana peran Wali Songo dalam mengislamkan Tanah Jawa melalui jalur pendidikan pesantren dan dakwah sosial? Terima kasih. Ketiga. Kenalkan, nama aku Anissa Septiani dari kelompok 1. Izin bertanya, sebutkan 3 metode dakwah yang digunakan para ulama penyebar Islam di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 10 Jandor Rupa. Pertanyaannya, apa peran pendidikan dalam memperluas ajaran Islam ke berbagai pelosok daerah? Terima kasih. 3. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa pengaruh penyebaran Islam dalam Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari warahmatullahi kelompok 4 ingin bertanya, apa peran kerajaan Islam dalam penyebaran Islam di Indonesia? Terima kasih. 3. Saya Cameron Putri dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tasawuf? Terima kasih.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, apa alasan-alasan para ulama itu menyebarkan agama Islam ke Indonesia? Dan yang kedua, Anda menyebutkan bahwa para ulama itu pergi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Jikalau boleh, saya ingin bertanya nama-nama para ulama tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menjawab pertanyaan yang pertama dari Seta, itu bagaimana peran Wali Songo dalam mengislamkan tanah Jawa melalui jalur pendidikan pesantren dan dakwah sosial? Jawabannya, kalau misalnya Wali Songo mengislamkan Jawa secara damai melalui 2 jalur, yang itu dari pesantren menjadikan pusat pendidikan untuk mencetak kader dai yang menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Kalau dakwah sosial itu menyisipkan ajaran Islam ke dalam budaya lokal seperti wayang, tembang, bantu ekonomi, dan kesehatan masyarakat serta menerapkan toleransi tinggi. Lalu, saya ingin menjawab pertanyaan kedua, yaitu dari Nisa. Sebutkan 3 metode dakwah yang digunakan para ulama untuk menyebar Islam di Nusantara. Jawabannya yaitu yang pertama dengan kesenian dan budaya, menyisipkan ajaran Islam lewat media lokal seperti wayang kulit, tembang, dan tradisi adat. Yang kedua melalui pendidikan pesantren, pendidikan pusat belajar untuk mencetak dai yang menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Yang ketiga ada perdagangan dan pernikahan, berinteraksi langsung dalam bisnis pesisir dan mengikat warga lokal lewat keteladanan serta pernikahan. Pertanyaan yang ketiga, izinkan saya menjawab. Apa peran pendidikan atau pesantren dalam memperluas ajaran Islam ke berbagai pelosok daerah? Yang pertama, mencetak dai dan guru agama. Yang kedua, pusat pendidikan agama murah atau gratis. Yang ketiga, dakwah dalam budaya lokal. Pertanyaan keempat, apa pengaruh penyebaran Islam terhadap budaya Indonesia? Yang pertama, seni dan arsitektur. Yang kedua, bahasa dan sastra. Yang ketiga, adat dan tradisi. Yang keempat, nilai dan moral. Apa peran kerajaan-kerajaan Islam dalam penyebaran Islam di Indonesia? Yang pertama, pusat dakwah dan pendidikan. Yang kedua, jalur perdagangan. Yang ketiga, politik dan kekuasaan. Yang keempat, budaya dan seni. Saya menjawab dua pertanyaan terakhir. Yang pertama, mengapa perdagangan menjadi saluran paling efektif dalam penyebaran Islam di Nusantara? Perdagangan itu jalur alami karena sudah ada hubungan sebelum Islam datang. Alasannya, jalur dagang internasional sudah ramai. Yang kedua, disebarkan dengan damai dan contoh nyata. Yang ketiga, meningkat dan menetap. Dan yang terakhir, Islam cocok dengan budaya maritim. Singkatnya, kapal dagang bawa barang plus bawa ajaran. Karena lewat pelabuhan, Islam pertama kali berkembang di daerah pesisir, baru masuk ke pedalaman. Soal yang terakhir, apa alasan para ulama menyebarkan agama Islam ke Indonesia? Dan yang kedua, apa nama-nama ulama yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia? Alasan para ulama datang untuk menyebarkan Islam, yang pertama ada dakwah atau amal ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, membangun peradaban Islam. Yang ketiga, membina akhlak dan pendidikan. Yang keempat, hubungan dagang plus keagamaan. Yang kelima, misi sufi atau tarekat. Nama-nama ulama yang berperan besar di Nusantara: Wali Songo, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan ulama dari luar Nusantara ada Syekh Purnamuhin, Datuk Ribandang, Syekh Yusuf Al-Makassari, sama Hamza Fansur. Saya ingin menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Beliana. Apa yang dimaksud dengan tasawuf? Tasawuf adalah ilmu Islam yang berfokus pada penyucian jiwa, pembersihan hati dari penyakit batin seperti sombong dan iri, serta pembentukan akhlak mulia untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.